Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Sania Lestari, dan saya sendiri Selvi Arumsari, kemudian Nisa Nurujati Siva, Eci Mulyani, Ade Nurul Hasanah, Yudi Rosyandi, dan Siti Nurjana. Untuk materi pertama ialah pembahasan Pancasila secara ilmiah akan dijelaskan oleh Sania Lestari. Secara ilmiah, Pancasila harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai hal yang ilmiah seperti yang dikatakan Puju Wijayatno sebagaimana dikutip oleh Kaelan 2016 bulan 7 merinci syarat-syarat ilmiah sebagai berikut. Yang pertama ada berobjek, yang kedua bermetode, yang ketiga bersistem, yang keempat bersifat universal. Syarat-syarat ilmiah yang pertama yaitu berobjek. Objek Pancasila dibagi menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek material dibagi dua, yakni yang bersifat empirik dan non-empirik. Sedangkan objek formal dari sudut pandang apa itu Pancasila. Syarat-syarat ilmiah yang kedua yaitu bermetode. Bermetode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode analitiko-sintetik dan yang kedua ada metode hermeneutika. Metode analitiko-sintetik yaitu perpaduan antara metode analisis dan sintesis serta metode pemahaman, penafsiran, dan interpretasi yang kesemuanya itu senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan. Yang kedua ada metode hermeneutika. Metode hermeneutika yaitu suatu metode dalam rangka untuk menggali makna yang terkandung di balik objek Pancasila tersebut. Syarat-syarat ilmiah yang ketiga yaitu bersistem. Bersistem karena sila-sila Pancasila merupakan satu keseluruhan yang saling berhubungan, saling ketergantungan, dan saling mengualifikasi. Syarat-syarat ilmiah yang terakhir yaitu bersifat universal. Artinya, inti dari setiap sila tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bersifat abstrak dan umum. Pancasila dikatakan bersifat universal karena intisari, esensi, dan makna yang terdalam dari sila-sila tersebut pada hakikatnya adalah bersifat universal. Kaelan mengemukakan pendapatnya tentang pengetahuan ilmiah, kemudian digambarkan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ada pertanyaan apa, yang kedua ada pertanyaan kemana, yang ketiga ada pertanyaan mengapa, dan yang terakhir ada pertanyaan bagaimana. Pancasila juga bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama ada segi pengertian, yang kedua ada segi kedudukan, yang ketiga ada segi fungsi, yang keempat ada segi sifat, yang kelima ada segi isi, yang keenam ada segi bentuk, yang ketujuh ada segi susunan, yang kedelapan ada segi sejarah. Yang pertama dari segi pengertian. Pengertian terdiri dari etimologis, historis, dan terminologis. Pengertian Pancasila secara etimologis adalah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Pengertian Pancasila secara historis di mana proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI, terutama Rajiman Wedyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Pengertian Pancasila secara terminologis yang dimaksud yaitu Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Republik Indonesia. Segi yang kedua yaitu kedudukan. Kedudukan Pancasila menempati tempat yang paling tinggi,
yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi sebuah negara. Yang keempat ada sifat. Sifat Pancasila adalah statis atau dinamis. Statis artinya tidak bisa dirubah, sementara dinamis dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada isi. Isi Pancasila yaitu karakter dan kebudayaan bangsa Indonesia serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya ada bentuk. Bentuknya yaitu bulat dan utuh, mengandung arti bahwa ketika menjabarkan salah satu sila, sila yang lain menjadi dasarnya, dan tidak bisa dilepas salah satu sila dengan sila yang lainnya. Selanjutnya ada susunan. Susunannya yaitu piramid, di mana sila pertama merupakan dasar bagi sila yang lainnya. Dan yang terakhir ada sejarah. Sejarah dipopulerkan Soekarno 1 Juni 1945 yang merupakan jawaban dari Dr. Randes Rajiman Gajodiningrat pada saat membuka sidang BPU PKI. Untuk materi selanjutnya ialah tentang sistem filsafat, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Safia Rumsari. Kita akan membahas yang pertama ialah hakikat filsafat terlebih dahulu. Nah, filsafat dalam bahasa Arab ialah falsafah, dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi, yang mana kata ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, filosofi ini berasal dari kata philien yang artinya cinta atau love, dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau wisdom. Nah, yang memiliki arti atau makna ialah cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Nah, dan apa sih seorang filosof itu? Jadi seorang filosof adalah pencinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Itu yang dikatakan oleh Lubis dalam bukunya tahun 2015. Nah, dalam KBBI sendiri, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala hal yang ada dalam alam semesta. Ataupun filsafat ialah tentang mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Adapun sistem filsafat merupakan hakikat dari Pancasila. Nah, sistem di sini apa itu maksudnya? Jadi pengertian dari sistem itu sendiri ialah bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, teman-teman, sedangkan menurut pendapat Kailan, Pancasila yang sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi, maka Pancasila itu harus memiliki unsur rasionalitas yang paling utama kedudukannya. Yang paling utama kedudukannya adalah sebagai suatu sistem pengetahuan. Adapun pengertian filsafat lebih lanjut di sini, filsafat diartikan sebagai metode atau cara berpikir, dan filsafat yang diartikan sebagai hasil dari berpikir. Yang pertama, filsafat sebagai metode atau cara berpikir ialah cara atau proses berpikir yang sedalam-dalamnya atau mendasar sampai pada hakikat daripada objek yang dipikirkan. Nah, dalam filsafat sebagai metode atau cara berpikir, terdapat 4 pengetahuan yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama, pengetahuan deskriptif. Nah, pengetahuan deskriptif itu memberi jawab atas pertanyaan ilmiah bagaimana. Nah, sedangkan pengetahuan kausal memberi jawab atas pertanyaan ilmiah mengapa. Dan untuk yang ketiga ialah pengetahuan normatif. Nah, di sini pengetahuan normatif memberi jawab atas pertanyaan ilmiah kenapa. Nah, sedangkan pengetahuan esensi memberi jawaban atas pertanyaan ilmiah apa. Dan yang kedua ialah filsafat diartikan sebagai hasil dari berpikir, yang mana philosophy is an inquiry into the nature of life and existence. The philosopher asks what really is, real is not necessary. Jadi, perlu disadari bahwa tinjauan-tinjauan dari dua sisi terhadap filsafat itu harus tetap menyadari bahwa barangnya sendiri, yaitu filsafat, adalah satu barang dengan dua sisi. Nah, jadi penjelasan tersebut jangan dianggap terpisah secara mutlak atau satu terhadap yang lain.
Jadi semuanya adalah saling melengkapi. Nah teman-teman, Pancasila sebagai sistem filsafat ini kemudian menjelma sebagai suatu ideologi bangsa yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia untuk kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, untuk poin-poinnya yang pertama, menurut pendapat Kailan, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi, maka Pancasila itu harus memiliki unsur rasionalitas yang paling utama kedudukannya adalah sebagai suatu sistem pengetahuan. Dan yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, bahwa dalam segala hal bentuk penyelenggaraan negara hendaknya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa dan negara Indonesia, hakikatnya Pancasila bukan hanya hasil dari pemikiran-pemikiran bagi oleh sekelompok ataupun doktrin seseorang sebagaimana ideologi-ideologi lain. Dan untuk yang kedua tentang peta filsafat dan perkembangan filsafat akan dijelaskan oleh Nisa Nurjati Siva. Kemudian mengenai peta filsafat dan perkembangan filsafat. Nah, untuk peta filsafat, gambarnya seperti yang teman-teman lihat di layar. Kemudian, filsafat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama proses dan yang kedua produk. Filsafat proses adalah filsafat yang mengatakan bahwa segala sesuatu selalu menjadi. Pengertian proses ini mengandung makna yakni adanya perubahan berdasarkan mengalirnya waktu dan kegiatan yang saling berkaitan. Kemudian, realitas dipahami bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan terus bergerak dan berubah dalam suatu dinamika pergerakan yang berkelanjutan. Filsafat proses terbagi menjadi dua, yaitu pengantar dan asas. Pengantar terbagi lagi menjadi dua, yaitu historis dan sistematis, di mana masing-masingnya terbagi lagi menjadi dua bagian. Nah, untuk historis itu terbagi menjadi barat dan timur, di mana ada barat yang klasik dan modern, begitu pula dengan timur ada yang klasik dan modern. Filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat. Permulaan dari sebutan filsafat barat ini dari keinginan untuk mengarah kepada pemikiran atau falsafah peradaban barat. Masa awalnya dimulai dengan filsafat Yunani di Yunani kuno. Pada masa ini sebagian besar bumi sudah dicakup, termasuk Amerika Utara dan Australia. Penentuan wilayah yang menjadi bagian dalam menentukan aliran mana sebuah pemikiran atau falsafah itu lahir menimbulkan perdebatan. Perdebatan ini terjadi untuk menentukan wilayah seperti Afrika Utara, sebagian besar Timur Tengah, Rusia, dan lainnya. Dan filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Filsafat timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran timur dikatakan sebagai filsafat. Di dalam studi postkolonial bahkan ditemukan bahwa filsafat timur dianggap lebih rendah ketimbang sistem pemikiran barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat barat. Misalnya karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Akan tetapi, sekalipun di antara filsafat timur dan filsafat barat terdapat perbedaan-perbedaan, namun tidak dapat dinilai mana yang lebih baik sebab masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Sedangkan untuk filsafat proses asas itu terbagi menjadi wahyu ilahi dan ilmu pengetahuan. Untuk filsafat jenis kedua yaitu produk mencakup etika yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus. Nah, sebelumnya filsafat produk ini adalah filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia, sehingga manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber dari akal manusia, dan sebagai jenis pengetahuan
ilmu, konsep, dan pemikiran dari para filsuf, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Kemudian mencakup etika, yaitu sesuatu di mana bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dan etika ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus.